Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita bertemu lagi di acara yang senantiasa mengedepankan bagaimana kita mendapatkan hasanah keilmuan, hasanah yang terbaik terkait dengan tempo dulu, masa lalu yang insya Allah kita bisa dapatkan kebaikannya. Dan di pagi hari ini ada tema yang akan kita angkat, yakni tentang konservasi dan bangunan cagar budaya yang ada di Surakarta. Dan tentu saja terkait dengan itu ada beliau yang rawuh atau hadir di studio MTA TV berkompeten tentang hal tersebut, adalah Insinyur Alfa Febila Priatmono MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Alfa? Ya, alhamdulillah. Sehat ya. Ya, beliau adalah dosen arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sekaligus pemerhati, pelaku juga tentang bagaimana memfokuskan diri untuk hal-hal terkait dengan konservasi yang ada di kota Solo ini ya Pak ya. Pak Alfa, ini konservasi dan bangunan cagar budaya yang di Solo ini sebenarnya seperti apa yang telah terjadi ataupun perspektif ke depannya? Jadi sebetulnya kalau kita melihat kota Solo itu kota budaya yang luar biasa ya. Jadi sebetulnya banyak bangunan-bangunan yang dimana sebenarnya sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Jadi itu melalui beberapa SK ya. Yang pertama itu SK tahun 97 oleh Wali Kota, itu sudah ditetapkan sekitar hampir 70 bangunan-bangunan. Itu terdiri ada kawasan, ada bangunan umum, ada bangunan peribadatan, ada taman terbuka, ada juga istilahnya itu monumen dan sebagainya. Itu yang sudah mendapat SK Wali Kota sebagai cagar budaya. Dan kemudian dikembangkan lagi adanya satu penelitian pengamatan oleh Dinas Tata Kota. Ternyata memang sebetulnya masih banyak sekali. Itu bisa saya katakan hampir 2 kali lipat setelah dikembangkan itu, tapi memang belum dibuatkan satu SK. Jadi SK itu memang ada SK dari pemerintah lokal, tapi juga ada SK kementerian. Yang untuk bangunan atau kawasan yang sudah mendapat SK kementeriannya itu, kalau yang pertama Keraton Kasunanan itu, kemudian itu sebagai, itu berarti sudah mencakup kawasan dan bangunannya. Kemudian juga kawasan Laweyan, kemudian Beteng Waterberg, terus juga kawasan Stasiun Jebres, itu ada SK dari menteri juga, kementerian itu. Itu SK kementerian tahun 2010 itu, sekitar itu. Tapi memang lepas dari itu, ini merupakan suatu kekayaan heritage luar biasa bagi kota Solo yang memang harus kita uri-uri. Karena memang ibaratnya kita itu juga maju melangkah ke depan, di samping kita juga harus memperhatikan kondisi sekarang, tetapi juga kondisi masa lalu itu merupakan satu hal yang harus kita pelajari juga. Jadi histori itu menurut saya sangat penting untuk menentukan langkah-langkah atau pijakan kita ke depan. Ya. Apa sih sebenarnya kriteria atau standarisasi untuk turunnya SK tersebut untuk sebuah kawasan ataupun bangunan? Jadi sebetulnya itu kan untuk menentukan bahwa kawasan atau bangunan itu cagar budaya dan sebagainya. Kalau khususnya untuk bangunan, misalnya secara sederhana saja, kita kan ada undang-undang cagar budaya tahun 92, ada juga yang tahun 2010. Itu dari sisi umur aja yang paling sederhana. Umur minimal 50 tahun. 50 tahun. Minimal 50 tahun. Setelah itu bisa juga dilihat dari sisi, kalau dari arsitektur, dari sisi gaya arsitektur yang mewakili pada zamannya, atau yang satu-satunya, atau yang istilahnya itu menjadi suatu yang penting pada waktu itu. Ada juga dari sisi fungsi sejarah yang terjadi di bangunan atau kawasan tersebut.
dan juga masih banyak lagi menurut saya, sehingga memang ini perlu satu penelitian. Biasanya untuk menentukan suatu bangunan atau kawasan atau suatu benda itu sebagai cagar budaya melalui satu kajian yang cukup mendalam. Kemudian juga sifatnya itu juga ada yang milik pemerintah, ada juga yang pribadi. Jadi kalau untuk yang pribadi-pribadi itu juga bisa juga merupakan usulan kesadaran pribadi pemilik bangunan untuk mengusulkan, itu juga bisa. Jadi ini memang melalui satu proses yang cukup panjang. Baru setelah itu, ini termasuk cagar budaya dan sebagainya atau tidak dan sebagainya. Dan langkah pemerintah Solo memang sudah ada kemajuan. Kemarin itu ada beberapa bangunan yang memang sudah dikasih plakat cagar budaya. Ya, itu ada 2 tahun yang lalu. Dan ketika kita mendapatkan pengakuan seperti itu, apa yang menguntungkan bagi pemilik itu sendiri? Nah, ini yang menurut saya kita memang perlu edukasi ya. Dalam konteksnya masyarakat memang perlu harus tahu persis apa yang disebut cagar budaya. Soalnya persepsi sekarang itu bahwa seolah-olah kalau di cagar budayakan itu seolah-olah dimuseumkan. Tidak boleh dikembangkan atau dan sebagainya. Tidak, sebenarnya enggak seperti itu. Ini kan ada suatu metode konsep pelestarian atau konservasi. Jadi dalam konteks ini memang bangunan itu karena mempunyai nilai yang sangat luar biasa, dan ini suatu saksi sejarah perjalanan suatu masyarakat atau bangsa dalam satu daerah atau negara, maka memang perlu dilindungi. Dilindungi bukan berarti harus seperti dimuseumkan, tapi itu memang dilindungi keberadaannya supaya masih tetap eksis ya. Dan itu ada suatu proses kalau dalam konservasi menurut Undang-Undang tahun 2010 itu bahwa cagar budaya itu juga bisa secara dinamis untuk dikembangkan dan dimanfaatkan. Hal yang inilah yang menurut saya yang belum diketahui banyak oleh masyarakat. Jadi sekarang itu memang bisa dikatakan sudah menjadi suatu tren kalau kita pergi ke beberapa negara, khususnya negara-negara tetangga adalah ternyata memang bangunan-bangunan heritage atau pusaka ini memang sudah menjadi suatu aset ekonomi yang luar biasa, khususnya dari wisata kreatif. Ini memang luar biasa menurut saya. Dan bahkan memang ke depan, sebetulnya kalau kami kemarin baru saja diskusi mengenai standarisasi nasional. Kami diskusi di situ bahwa sebetulnya sekarang itu tidak hanya era teknologi, perang teknologi, tapi sebenarnya sekarang itu yang paling ke depan yang akan kita hadapi adalah perang budaya. Nah, perang budaya ini, budaya itu sebenarnya akar dari salah satu kehidupan kita. Tapi memang kita harus pandai-pandai budaya yang positif yang kita ambil, dan mengembangkannya pun juga harus dengan arah yang benar. Tidak ya misalnya budaya kreatif tapi dengan konteks yang kalau menurut saya ya sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman yang kita yakini. Jadi memang, tapi itu merupakan suatu akar kuat yang luar biasa. Dan sekarang itu konteksnya lokal yang global. Ya. Kalau standarisasi atau kriteria tadi itu sudah patokan dari internasional UNESCO ya? Ya, itu ada istilahnya peraturan undang-undang yang kita sepakati secara internasional juga ada seperti itu. Berarti semuanya sama ya? Ya, seluruh dunia relatif 50 sama. tahun, Ya, kemudian ya, pemakaian relatif hampir sama. Dan kalau kita lihat, kalau kita ke Malaysia saja ya, negara tetangga kita saja, habis itu ada Melaka, kemudian di situ luar biasa turisnya itu tidak bisa mendatangkan wisatawan jutaan ya setiap tahunnya. Kemudian kita ke Pulau Pineng dengan Jostonnya, itu menarik menurut saya. Jadi dari bangunannya, dari lingkungannya, dari home industrinya, tradisi, wah banyak sekali menurut saya luar biasa. Ya. Dan setelah kita mendapatkan pengakuan dari negara tentang satu keberadaan bangunan ataupun kawasan, itu berarti negara pun juga pasti akan ikut memelihara bangunan tersebut. Ya, memang seharusnya seperti itu. Memang pemerintah Indonesia kelihatannya baru mengarah ke arah itu ya. Karena bukan sesuatu yang gampang
atau suatu yang murah untuk mempertahankan aset budaya ini, bangunan heritage atau cagar budaya ini biayanya menurut saya cukup mahal. Maka memang ke depan sangat diperlukan bantuan oleh pemerintah. Oh, berarti selama ini tidak terjadi bantuan tersebut? Ya istilahnya meskipun ada itu belum maksimal, menurut saya belum maksimal ya. Kan bisa bantuan itu bisa melalui pengurangan pajak bumi bangunan, atau juga bahkan kalau beberapa tahun yang lalu kebetulan kami sempat juga ke Cina itu, kami bicara dengan masyarakat di sana bahwa dia menceritakan bahwa sekarang kan orang-orang Cina itu kan ada juga kecenderungan pergi meninggalkan rumah tinggalnya untuk pergi ke flat dan sebagainya. Bagi orang-orang yang mau tinggal di tempat tinggalnya yang asli, mempertahankan tradisi itu malah dikasih pemerintah. Jadi ya, kita mungkin tidak menuntut seperti itu, tetapi minimal ada perhatian, dan juga misalnya untuk bantuan-bantuan dalam konteks konservasinya dan sebagainya. Ya memang seperti kalau kasus di Laweyan yang kemarin memang baru disoroti ya, Bang, di Laweyan termasuk sekarang itu baru mengalami perperangan antara pengembangan kawasan dari sisi ekonomi, dari satu sisi dari sisi cagar budaya dan sebagainya. Itu memang dulu pernah mendapat bantuan pemerintah beberapa kali, khususnya dari Kemenpera ya, 2 kali itu untuk istilahnya mengkonservasi, merevitalisasi bangunan-bangunan rumah tinggal yang ada di sana dan juga bangunan peribadatan. Tetapi ya memang karena keterbatasan pemerintah ya memang belum bisa maksimal ya. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja bagi Anda yang ingin telepon silakan 02716793.000 ataupun SMS di 08112553000. Kita buka untuk penelpon pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Maaf Pak, salah nomor telepon, mohon maaf. Iya. Baik, mungkin bisa diulang bagi Anda yang ingin menanyakan tentang konservasi dan bangunan cagar budaya di Surakarta. Silahkan teleponnya di 02716793000, SMS-nya di 08112553000. Ya, ini berarti perlu kerjasama yang seimbang, bersama-sama, bareng, yang baik begitu antara pemilik bangunan termasuk kawasan juga dengan pemerintah dan masyarakat itu dan sendiri. Masyarakat. Karena semuanya itu pasti ketika kerjasama itu terjadi semuanya teruntungkan begitu. Nah, dari saat ini yang telah dimiliki oleh Kota Solo, apa yang sudah terjadi itu, yang sudah jalan semuanya teruntungkan? Jadi sebetulnya dari beberapa usaha yang dilaksanakan apa sudah dilakukan oleh pemerintah kota dengan labelisasi itu ya, otomatis itu sebetulnya kan kalau satu yang sudah terlabelisasi memang sebaiknya salah satu nilai yang cukup tinggi dari nilai bangunan satu heritage itu kalau bisa diakses oleh masyarakat sebetulnya, karena itu mempunyai nilai yang cukup tinggi ya, dalam arti di samping bangunannya juga dilestarikan, ada manfaat yang yang istilahnya luas bagi masyarakat, sehingga itu bisa menjadi suatu edukasi bagi masyarakat. Jadi di Solo memang sudah ada beberapa bangunan seperti itu, dan memang ke depan kemarin kita juga bicara di komunitas pariwisata, bangunan-bangunan atau kawasan-kawasan heritage ini bisa menjadi aset wisata yang luar biasa. Dan ini memang kalau di Solo itu potensinya sangat besar. Nanti bisa kita lihat ada beberapa bangunan-bangunan yang memang sudah menjadi cagar budaya di Solo. Seperti di Keraton sendiri. Di Keraton sendiri, Keraton Kasunanan, seharusnya itu kan terjadi bisa kita ekspor sebetulnya potensi keratonnya itu sendiri. Keraton kan juga ada dalam pangeran. Dan itu sebetulnya bisa kita konsep menjadi dalam satu sistem wisata, bahkan bisa dikaitkan dengan daerah-daerah lain, dengan Jogja, jadi memang usaha ke arah ini memang ada, tapi belum terwujud.
dan itu memang menurut saya luar biasa. Ya, betul. Dan ini membutuhkan kearifan semuanya, kebijakan semuanya, bijaksana dalam artian di sini. Karena ketika kita memahami sebuah kawasan atau bangunan, kemudian dari backgroundnya itu seperti apa, kita akan mengerti nanti. Misalnya seperti dulu Sriwedari ini, kalau Maleman Sriwedari ini banyak aktivitas di sana, dan orang ketika semuanya membutuhkan tempat itu, maka otomatis orang akan menghargai bahwa Sriwedari itu perlu mendapatkan tempat di Kota Solo. Nah, ketika sudah terjadi apa yang kami dapatkan dengan ketika Sriwedari ini diekspos seperti itulah, itu nanti akan jadinya tidak benar. Ya, pemirsa, tentu saja saya akan buka kesempatan telepon atau SMS setelah kita ikuti jeda pariwara berikut ini.